Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Selamat datang di Sijil Podcast episode 8. The Power of Writing. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali setelah sebulan vakum. Ini podcast pertama yang bentuk dialog. Jadi dari dialog podcast ini saya mengundang teman-teman untuk ikut sharing di sini. Oke, kembali ke pembahasan kita. Menulis adalah salah satu kegiatan yang wajib diketahui oleh manusia. Karena menulis adalah salah satu cara menyampaikan sesuatu secara lisan. Pada saat kecil kita sering dilatih untuk itu dan sudah sering melakukannya di bangku sekolah. Menulis pelajaran misalnya, atau saat diberi tugas bahasa Indonesia, membuat narasi. Di bangku sekolah juga kita diperkenalkan pada penulis-penulis besar seperti Khalil Gibran, W.S. Rendra, Leang Sapardi, Djoko Damono, Chairil Anwar, dan lain-lain. Dan seiring perkembangan zaman, penulis kekinian yang naik daun pun mulai terkenal. Namanya di seluruh kalangan, seperti Tere Elie, Boy Chandra, Firsa Besari, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengundang seseorang untuk mengisi podcast ini. Oke, saya sambut beliau yang udah lama di bidang kepenulisan, dan beliau juga salah satu penulis mayor. Selamat datang, Opa Hardizo. Selamat datang di CJS Podcast. Halo semuanya, terima kasih buat Afifi yang sudah mengundang saya di podcast ini. Sama-sama Opa. By the way, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Sekarang alhamdulillah juga masih diberikan kesehatan dan pastinya hati yang gembira. Oke, pertanyaan pertama dari saya untuk Opa Hardi yaitu, apa pendapat Opa tentang menulis? Seru atau gimana? Apa pendapat saya tentang menulis? Kalau ditanya pendapat saya tentang menulis seru atau tidak, pastinya ada kepuasan tersendiri pada saat melakukannya, karena memang menulis itu bagi saya itu sudah jadi bagian dari diri saya sendiri, karena saya kan memang agak sulit mengekspresikan sesuatu dalam bentuk ucapan. Jadi dengan menulis saya bisa menutupi kekurangan dan pastinya bisa mengemas apa yang ingin saya ekspresikan, apa yang ingin saya sampaikan dengan cara kreatif begitu. Jadi kalau dibilang seru, pastinya seru. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama bergelut dengan bidang kepenulisan? Bisa sharing gak pengalamannya dikit tentang kepenulisan itu sendiri? Kalau dibilang berapa lama saya sudah bergelut di dunia kepenulisan ini, saya mau hitung pada saat saya serius mengirimkan naskah saya ke penerbit untuk diterbitkan. Nah, saat itu pada tahun 2012 saya mulai berpikir bahwa saya mau menulis untuk dibukukan, dan pada saat saya mau membukukannya saya harus mengirimkannya ke penerbit. Nah, 2012 itu saya mulai mengirim, jadi sekitar 8 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah 1 tahun saya telah mengalami yang namanya penolakan, terus dibilang tulisanmu biasa-biasa saja, bahkan ada yang bilang kamu sebaiknya tidak usah
tidak usah menulis dulu. Kamu sebaiknya jangan menerbitkan buku dulu, belajar dulu dari yang sederhana seperti menulis cerpen dan tulisan-tulisan pendek lainnya. Padahal pada saat itu saya memang saya memang sukanya itu menulis yang panjang seperti novel begitu. Nah, jadi saya bisa dibilang tidak mengikuti masukan-masukan orang yang bilang kemarin itu. Jadi saya tetap keras kepala mengirimkannya ke penerbit. Terus pastinya saya juga dulu punya teman yang selalu menjadi pembaca pertama yang memberi masukan di mana kurangnya, di mana bagusnya, dan alhamdulillah 1 tahun setelah itu, tepatnya 2013, buku pertama saya terbit di penerbit Mayor. Beliau emang udah punya banyak banget pengalaman di bidang ini, makanya saya spesialkan beliau jadi pengisi dialog podcast yang pertama. Pertanyaan selanjutnya itu, sudah berapa karya yang Opa punya? Alhamdulillah, buku terbaru saya yaitu buku Diari Introvert, dan itu sudah buku kelima. Buku pertama itu 2013, buku kedua 2013 juga, buku ketiga 2014, buku keempat 2014 juga, dan saya vakum lama sekali sampai akhirnya terbit buku kelima 2019, Diari Introvert. Selanjutnya pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering dialami oleh para penulis, baik itu pemula sampai penulis-penulis yang udah mahir. Saat stuck nulis, biasanya apa yang Opa lakuin untuk melawan itu semua? Oke, silakan. Pada saat stuck nulis atau bisa dibilang writing block, ya itu istilahnya yang selalu kita pakai pada saat memang mengalami kebuntuan saat menulis. Nah, ini juga biasa saya kasih materi pada saat saya mengajar di kelas menulis. Apa sih yang kita lakukan pada saat mengalami writing block? Nah, cara mengatasinya itu ada dua. Yang pertama, berhenti menulis, atau yang kedua, paksa diri untuk menulis. Jadi pilih salah satunya, karena stuck menulis itu biasanya bisa disebabkan karena kita capek atau terlalu sering menulis. Nah, di situ sebaiknya kita istirahat dulu. Atau biasa juga orang ada stuck menulis karena malas begitu. Nah, karena kemalasan itu kita harus paksa diri untuk disiplin, karena kita punya target, kita punya tujuan bahwa saya harus menyelesaikan naskah ini. Pertanyaan kelima. Nah, berhubung masih banyak penulis dan sekaligus pembaca yang gak ngerti soal penerbit mayor dan indie, bisa gak Opa sharing dikit tentang keduanya atau perbedaan yang paling mendasar antara keduanya? Nah, perbedaan antara penerbit mayor dan penerbit indie, beberapa orang ada sih yang nanya juga sama saya apa sih perbedaannya. Nah, kalau dia nanyanya di Instagram kan susah ya kalau mau diketik dijelaskan, karena memang penjelasannya kompleks sekali. Jadi saya biasa suruh saja coba googling dan ketik apa perbedaan penerbit mayor dan indie. Tapi di sini saya mau jelaskan secara singkat dan simple perbedaan dari keduanya. Nah, perbedaannya adalah dari sistem penerbitan. Kalau penerbit mayor itu kita menerbitkan dengan melalui seleksi. Jadi tidak semua buku yang dikirimkan di penerbit mayor itu diterbitkan karena melalui seleksi. Tapi
kita sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menerbitkan buku pada saat naskah kita diterima. Nah, kalau indie itu istilahnya adalah penerbit mandiri, bisa juga dibilang penerbit alternatif. Nah, penerbit indie ini adalah penerbit yang menerbitkan semua jenis buku, menerbitkan semua naskah yang masuk di penerbit itu tanpa seleksi, walaupun memang ada proses review di awalnya apakah naskah ini memang sudah sesuai dengan ketentuan penerbit indie tersebut, tetapi tidak seperti seleksi yang dilakukan penerbit mayor, karena penerbit indie itu menerbitkan semua naskah yang masuk pada dia, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada biaya penerbitan yang harus dilakukan oleh penulis. Jadi penulis bisa menerbitkan bukunya, tetapi ada biaya yang harus dibayarkan ke penerbit itu. Nah, itu bedanya. Jadi perbedaan simpelnya adalah penerbit mayor itu penerbit gratis, kita tidak mengeluarkan biaya apapun, tapi untuk masuk ke sana kita harus melewati seleksi. Jadi kadang ada penulis yang naskahnya diterima, ada bahkan yang ditolak gitu, alias tidak diterbitkan. Nah, penerbit indie itu semua naskah yang masuk akan diterbitkan menjadi buku, tetapi ada biaya yang harus dibayarkan oleh si penulis. Nah, oh iya, saya lupa untuk perbedaannya juga itu di pemasarannya. Nah, kalau penerbit mayor itu pemasarannya itu dua, offline dan online. Online itu bebas, mau lewat sosial media, mau lewat marketplace, dan offline itu seperti tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan untuk penerbit indie pemasarannya hanya melalui online, yaitu yang tadi saya bilang bisa melalui sosial media ataupun marketplace, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ke-6, apa tanggapan Opa tentang seseorang yang nulis cuman buat pencitraan semata? Nah, di zaman sekarang kan banyak yang kayak gitu, menulis hanya cuman pengen dikenal, cuman butuh eksistensi. Tanggapan saya mengenai seseorang yang menulis untuk pencitraan semata, sebenarnya menulis itu punya masing-masing orang punya tujuan saat melakukannya. Ada yang memang murni untuk menyalurkan hobi, ada yang ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan unek-unek bahkan pesan, ada yang sebagai dijadikan penghasilan. Nah, untuk orang yang menerbitkan buku dan pencitraan, saya pikir dia seperti membohongi diri sendiri begitu. Untuk apa harus memberi citra atau pencitraan diri kepada orang lain dalam bentuk buku, sedangkan kita bisa melakukan hal-hal yang benar-benar real, hal-hal yang benar-benar nyata. Jadi tidak usah harus dibuat-buat, tidak harus ada pencitraan. Dan saya pikir saya sedikit tidak setuju untuk orang-orang yang bisa dibilang mencoreng kepenulisan dengan pencitraan, karena bagi saya pribadi menulis itu adalah hal yang kreatif yang sangat saya sukai. Jadi saya agak terusik oleh orang-orang yang menulis hanya ingin pencitraan atau mungkin tujuannya ingin dipuji atau apalah seperti itu. Pertanyaan ke-7, apa manfaat menulis menurut Opa yang mungkin publik belum tahu? Nah, untuk manfaat menulis yang mungkin orang-orang belum tahu, menurut saya manfaat menulis itu adalah sebuah terapi. Menulis ini bisa dijadikan terapi.
Karena kemarin saya sempat baca di sebuah artikel bahwa pada saat kita menuliskan sesuatu apa yang ada di pikiran atau di hati kita 15 menit dalam satu hari, 4 hari berturut-turut, itu akan memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi eh, bisa dibilang menulis ini juga baik untuk kesehatan, dan mungkin sebagian orang belum tahu untuk hal ini. Seperti itu. Pertanyaan ke-8. Ini pertanyaan yang agak-agak gimana gitu. Bagaimana cara Opa menghadapi teman yang tingkahnya tiba-tiba baik saat Opa udah punya banyak buku? Bagaimana cara, ini pertanyaannya unik ya, bagaimana cara menghadapi teman yang tiba-tiba baik pada saat kita sudah punya buku? Jujur saya mengalami bukan tiba-tiba baik ya, tapi memang jujur saya sempat mengalami perubahan sikap yang dilakukan oleh teman saya kepada saya pada saat sebelum dan setelah memiliki karya. Tanggapan saya sebenarnya oke-oke saja ya. Bahkan saya bersyukur gitu. Saya bersyukur pada saat teman saya yang mungkin dulunya cuek sama saya, tidak pernah menegur sama sekali, tiba-tiba pada saat kita memiliki karya, dia menyapa kita, kita juga welcome dengan perubahan dia, dan pastinya itu perubahan yang baik. Dan saya pikir ini merupakan manfaat juga dari sebuah karya, manfaat kehadiran sebuah karya seseorang bisa merubah tanggapan orang-orang, bisa merubah respon orang lain yang dulunya mungkin tidak peduli menjadi peduli kepada kita, begitu. Pertanyaan ke-9. Kalau di posisi Opa yang sekarang sebagai penulis mayor, menulis termasuk job atau hobi atau mungkin keduanya? Untuk posisi saya sekarang sebagai penulis mayor itu saya sudah jadikan saya jadikan hobi atau profesi atau keduanya. Nah, saya jadikan itu sebagai hobi yang dibayar. Jadi bisa dibilang saya jadikan hobi yang dibayar. Saya sudah jadikan sebagai pekerjaan yang menyenangkan, begitu. Jadi bisa dibilang saya sudah menjadikannya sebagai hobi plus profesi, karena menulis merupakan hobi saya, dan alhamdulillah saya sudah bisa merasakan hasil dari hobi saya ini. Oke, next. Last one. Pertanyaan 10. Pertanyaan terakhir. Tips menulis untuk pemula atau pesan dan kesan yang pengen disampaikan ke publik tentang dunia kepenulisan. Untuk pesan saya buat teman-teman yang baru memulai menulis, jangan pikirkan kata-kata orang yang menjatuhkan niat kamu, menjatuhkan semangat kamu untuk berkarya. Pokoknya kita tidak apa-apa keras kepala dengan impian kita sendiri, apalagi impian kita tersebut adalah hal positif. Nah, terus yang paling penting adalah pada saat kita sudah menjalankan impian kita harus konsisten dan komitmen. Jangan sampai konsisten dan komitmen kita kurang dan di tengah jalan nanti kita akan berhenti sendiri. Jadi mesti dikuatkan dulu niatnya biar kita bisa konsisten dan komitmen dengan apa yang ingin kita fokusi, apa yang ingin kita jadikan impian, seperti itu. Untuk menulis itu yang sebenarnya yang paling penting itu jangan berhenti latihan. Pokoknya terus latihan menulis agar tulisan kita itu bisa terasah, bisa berubah kualitasnya, karena
semakin kita sering menulis, kualitas tulisan kita juga semakin meningkat, seperti itu. Terus untuk kesan dan pesan saya untuk kepenulisan sekarang adalah kesan saya sangat senang karena semakin banyak orang-orang yang melahirkan karya, semakin banyak orang-orang yang ingin memiliki buku. Itu merupakan hal yang positif yang terjadi sekarang, dan saya sangat antusias akan hal itu karena daripada kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah, menulis dan membuat buku merupakan merupakan salah satu pilihan yang tepat, karena semua orang bisa jadi penulis tanpa terkecuali, baik itu tua, muda, apapun profesinya. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan kesungguhan, seperti itu. Nah, pesan saya untuk kepenulisan saat ini adalah jangan berhenti berkarya, tapi jangan juga lupa istirahat, begitu. Jadi pokoknya seimbangkan apa yang kita lakukan untuk mengejar impian, tapi jangan lupa untuk membuat jeda agar kita bisa istirahat untuk melangkah lebih jauh ke depan. Terima kasih. Oke, sekian podcast saya kali ini. Jangan lupa LCS, like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.